Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan markas Polda Metro Jaya, Senin 26 Mei lalu. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan lainnya. Bahkan mereka ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan. Karena Roy dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI, Fauzan Ohorela menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus diproses secara hukum. Adapun desakan massa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan, "Tangkap ahli fitnah, Roy Suryo dan kawan-kawan." Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan oleh massa AMI di Bareskrim Polri pada Kamis 15 Mei. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA, di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada, UGM, milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut, hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dengan demikian proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, resmi dihentikan Bareskrim Polri. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.